Sebelum kemegahan Majapahit, Singasari adalah kerajaan yang memimpin Jawa. Namun sorotan dunia tertuju pada mereka ketika Kubilai Khan, pemimpin dinasti Yuan di Tiongkok, mengirim utusan bernama Manci untuk menagih upeti. Kertanegara penguasa Singasari menolak membayar upeti dan merendahkan utusan itu dengan cara yang tak terlupakan, menyakiti wajahnya dan memotong telinganya. Hamba mengaturkan surat dari baginda Maharaja Kubilai. Kubilai Khan marah dan segera meluncurkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293. Pada saat yang sama, Jayakatwang, Adipati Kediri, telah menggulingkan dan membunuh Kertanegara dengan saran penasihat kerajaan, Arya Wiraraja. Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang kemudian menyerah. Wiraraja mengirim utusan ke Daha dalam kurung. Kediri membawa surat pernyataan bahwa Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi pada Jayakatwang. Jawaban surat tersebut diterima dengan baik dan Raden Wijaya diberikan hutan tarik. Di sana ia mendirikan desa baru dengan pelabuhan utama di Canggu yang diberi nama Majapahit, merujuk pada buah maja dan rasanya yang pahit. Ketika pasukan Mongol tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan mereka untuk melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya mengubah aliansinya dan menyerang sekutu Mongolnya, memaksa mereka pulang ke negeri asalnya dalam kebingungan karena mereka berada di tanah yang asing. Tanggal penting dalam sejarah Majapahit adalah saat penobatan Raden Wijaya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Ia dinamakan Kertarajasa Jayawardhana. Meskipun kerajaan ini menghadapi tantangan termasuk pemberontakan oleh beberapa tokoh penting seperti Ranggalawa dan Nambi, Kertarajasa berhasil mengatasi pemberontakan tersebut. Namun pemberontakan Ranggalawa ini menghasilkan beberapa intrik politik dan konspirasi untuk menjatuhkan orang-orang terpercaya raja, termasuk Mahapati Halayudha. Setelah kematian pemberontak terakhir, Halayudha ditangkap dan dihukum mati. Wijaya meninggal pada tahun 309 dan digantikan oleh putranya Jayanegara. Jayanegara menghadapi tantangan selama masa pemerintahannya, termasuk kunjungan Odorico da Pordenone, seorang pendeta Italia, ke Keraton Majapahit pada tahun 1328. Sayangnya Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca, pada tahun yang sama. Ibu tirinya Gayatri Rajapati seharusnya menggantikannya, tetapi ia memilih menjadi biksuni dan menunjuk putrinya, Tribuana Wijaya Tunggadewi, sebagai Ratu Majapahit. Tribuana Wijaya Tunggadewi menjadi penguasa Majapahit dan menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Gajah Mada memperkenalkan Sumpah Palapa yang menggambarkan tekadnya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit. Di bawah pemerintahan Tribuana, kerajaan Majapahit berkembang pesat, dikenal di seluruh Nusantara. Setelah kematian ibunya pada tahun 1350, pemerintahan Majapahit dilanjutkan oleh putranya Hayam Wuruk. Setelah wafatnya Rajapati Gayatri pada tahun 1350, Ratu Tribuana Tunggadewi menyerahkan tata Majapahit kepada putranya Hayam Wuruk yang baru berusia 16 tahun saat itu. Ini menandai permulaan masa kepemimpinan yang spektakuler. Selama perjalanannya, antara tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta mengunjungi sebuah tempat yang disebut Muljawab, Pulau Jawa atau Jawa Majapahit, yang berbeda dari Al-Jawa yang merujuk pada Sumatera. Pulau ini membentang sejauh 2 bulan perjalanan dan memerintah negara Kakulan dan Komara. Ibnu Battuta tiba di kota bertembok bernama Kakula yang memiliki kapal perang untuk melawan bajak laut yang merampok dan mengumpulkan tol. Sementara itu gajah digunakan untuk berbagai tujuan. Ibnu Battuta bertemu dengan penguasa Muljawa dan menjadi tamunya selama 3 hari. Dia mencatat bahwa perempuan Jawa menguasai keterampilan berkuda, memanah, dan berperang seperti laki-laki. Dia juga mencatat cerita tentang negara bernama Tawalisi yang menantang Raja Cina dinasti Yuan dan berperang dengan armada kapal Jung hingga mencapai kesepakatan tertentu. Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajasa Negara memerintah Majapahit pada masa keemasannya, didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan.
Gajah Mada meneruskan ambisinya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit, dan satu persatu kerajaan di wilayah tersebut tunduk pada kekuasaan Majapahit. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Nusantara modern, termasuk Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu. Hayam Wuruk dibantu oleh patihnya Gajah Mada yang terkenal karena sumpah palapannya, yaitu sumpah untuk tidak menikmati istirahat sampai seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Pada puncak kemakmurannya, yang berlangsung selama pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani tahun 1328-1350 dan kemudian masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350-1389. Kekayaan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh rakyat di seluruh Nusantara. Hayam Wuruk dibantu oleh patihnya Gajah Mada yang terkenal karena sumpah palapannya, yaitu sumpah untuk tidak menikmati istirahat sampai seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit.